Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallahu taala. Kita sampai pada pembahasan tentang hadis ke-36 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kurbah, yaitu kesulitan, yaitu musibah. Barang siapa yang menghilangkan musibah tersebut atau kesulitan tersebut berupa kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan dari orang yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, kesulitan di dunia. Kesulitan di dunia di sini, ya, kurabid dunia, kesulitan dunia di sini tidak hanya bermakna kesulitan masalah duniawi, tapi juga kesulitan masalah agama tapi masih di dunia. Seperti misalkan seseorang tidak mengetahui hukum dari sesuatu, belum tahu ilmunya, kemudian orang tersebut mengajarkan ilmu tersebut, atau kalau belum berilmu, belum bisa mengajarkan, minimal menyampaikan penjelasan dari para ulama, penjelasan dari para ustaz, ya, sharing kajian atau tulisan dari mereka. Ini termasuk tanfis yang dimaksud di sini. Tanfis ini bentuk melapangkan, bentuk menghilangkan kesulitan tersebut. Jadi barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan darinya kesulitan di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu satu jenis dengan amalannya. Ya. Amalannya adalah menghilangkan kesulitan, balasannya adalah dihilangkanlah kesulitannya. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu satu jenis dengan amalannya, tetapi derajatnya jauh berbeda. Amalan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah kesulitan dunia, dia hilangkan dari orang lain. Ini kesulitan dunia. Sedangkan balasannya adalah kesulitan di akhirat. Ini tentunya jauh lebih besar derajatnya. Jauh lebih berbahaya kesulitan di akhirat daripada kesulitan di dunia. Ya, musibah di akhirat lebih besar daripada musibah di dunia. Musibah di akhirat terkait api neraka, terkait keselamatan dia atau apakah dia celaka untuk selamanya dalam kehidupan yang selamanya di akhirat. Maka derajatnya berbeda, akan tetapi dari segi jenisnya sama. Orang yang menghilangkan kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan darinya berupa kesulitan-kesulitan akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man yassara 'ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, dalam orang yang dalam keadaan sempit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini sama sekali lagi al-jaza' min jinsil amal, balasannya satu jenis dengan amalannya, tetapi derajatnya berbeda. Ya, perbuatannya, amalannya apa? Memudahkan orang yang sedang dalam kesempitan. Tapi balasannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Maka ini satu jenis antara amalan dengan balasannya, akan tapi derajatnya berbeda. Sekali lagi ya, ini menjelaskan kepada kita bagaimana ya Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita, memotivasi kita dan memerintahkan kita untuk menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, menghilangkan kesulitan dari orang lain dan melapangkan dia. Makanya syariat ketika yakni ada seseorang
yang misalkan memiliki kebutuhan kemudian berutang kepada orang lain, si A berutang kepada kita misalkan, maka ketika kemudian sudah sampai jatuh tempo utang tersebut, tentunya si A wajib bayar. Akan tapi kalau misalkan si A itu masih dalam kondisi kesusahan, maka ya wajib bagi kita untuk memberikan kelapangan pada orang tersebut. Kalau memang dia benar-benar berada dalam kesempitan, belum mampu untuk bayar, nah, kalau masih bisa bayar sebagian, nah, bisa dicicil. Tapi kalau misalkan dicicil tanpa bunga tentunya. Tapi kalau misalkan dia beneran kesulitan, tidak ada sama sekali, maka syariat telah memerintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Barang siapa yang berada dalam kesempitan, maka hendaknya diberikan tangguh sampai dia itu kondisinya lapang. Jadi syariat memerintahkan orang yang berutang untuk memberikan tangguh kepada orang yang memang masih susah untuk membayarkan utang tersebut. Ya. Jadi dalam syariat masalah utang piutang itu tidak untuk dijadikan sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Makanya ya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Makanya setiap utang piutang yang berujung kepada manfaat, maka ini adalah riba. Manfaat tersebut adalah riba. Jadi dalam syariat al-qardu, utang piutang itu ditujukan atau bertujuan untuk membantu orang lain. Ini adalah akad ya dalam rangka untuk membantu orang lain. Bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan atau profit atau laba. Berbeda antara ini dengan itu. Nah, jadi ketika syariat tersebut yakni dalam masalah utang piutang, itulah maksud dari disyariatkannya al-qardu, utang ya. Maka ketika orang tersebut memang masih kesulitan, masih kesusahan, maka syariat memerintahkan orang yang mengutangi untuk memberikan tangguh. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Barang siapa yang berada dalam kondisi kesempitan, maka berikanlah tangguh sampai dia berada dalam kondisi lapang. Tetapi kalau misalkan dia itu sebenarnya kondisinya lapang, tapi kemudian mengatakan kepada kita secara tidak jujur bahwa dia tidak punya uang, tidak bisa membayarkan utangnya, nah ini tidak masalah untuk kemudian diperkarakan. Ya, kalau misalkan orang yang mengutangi misalkan mau meminta haknya, ya, jadi ya ini kata orang, kalau ada dua orang, orang yang mengutangi ini mau nagih utangnya kepada orang lain yang berutang sama dia, lebih galak yang mana kira-kira? Lebih galak yang punya utang, betul tidak? Nah, ini tidak boleh kalau misalkan dia sebenarnya mampu untuk membayar, kemudian dia menangguhkan, mengulur-ngulur waktu, ini nanti ya perhitungannya nanti langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan menzalimi orang lain. Sudah dibantu oleh orang lain tersebut tapi kemudian menzaliminya, berbahaya. Jadi ini bentuk dari taisir, bentuk dari memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau di kalimat sebelumnya, barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan akhirat darinya. Cuma disebutkan kesulitan akhirat pada hari kiamat. Min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan pada hari kiamat. Tidak disebutkan kesulitan dunia. Tapi di kalimat kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan lapangkan dia di dunia dan di akhirat. Mengapa disebutkan dunia dan akhirat di kalimat kedua? Mengapa tidak disebutkan dunia, kesulitan dunia? Akan dihilangkan kesulitan dunia dari orang dari kalimat sebelumnya, pada kalimat sebelumnya. Maka para ulama memberikan penjelasan, ya, ini ijtihadnya para ulama tentang mengapa di sini ada perbedaan seperti ini. Karena kalau menghilangkan kesulitan, ini bab menghilangkan madarat dari seseorang. Sedangkan melapangkan, memberikan kelapangan pada seseorang yang sempit, ini tidak hanya
menghilangkan madarat tapi juga bisa memberikan manfaat. Namanya melapangkan pada orang yang sempit, bisa jadi malah tidak hanya kesempitannya itu dihilangkan tapi juga ditambah lagi, dilapangkan. Namanya saja dilapangkan, betul tidak? Jadi tidak ngepas gitu, tapi bisa jadi ada kelebihan manfaat yang dia berikan, kelebihan maslahat yang dia berikan kepada orang lain tersebut. Ya, jadi kalau tadi misalkan contohnya, kalau orang yang punya utang, si A ngutang kepada si B, si A ternyata masih berada dalam kondisi kesempitan, masih nggak punya uang sama sekali untuk melunasi utangnya tersebut kepada B, maka ketika B tersebut ya sudah ditunda lagi, nanti bulan depan ana nanya lagi ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan rezeki antum. Nah, kalau seperti itu maka ya ini menghilangkan kesulitan, ini menghilangkan madarat. Ini harusnya waktunya untuk ditagih, tapi alhamdulillah diberikan tangguhan. Tapi kalau misalkan si B mengatakan ya sudah, antum memang berada dalam kondisi kesempitan, halas. Ya ini enggak usah melunasi utang tersebut. Ini anak ikhlaskan. Tidak masalah, itu hadiah buat antum. Nah, ini berarti apa? Melapangkan, memberikan, bahkan tidak hanya sekedar menghilangkan kesulitan, tapi ada kelapangan di situ, betul tidak? Nah, ini kalau demikian, maka kata para ulama ini masuk kalimat yang kedua, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada orang yang sedang berada dalam kesempitan, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada dia di dunia dan di akhirat. Taisir, kelapangan di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang tidak mau seperti ini? Jadi inilah mentalitas seorang muslim, mentalitas seorang mukmin. Walaupun orang lain tersebut membalas air susu yang dia berikan dengan air tuba, misalkan, walaupun ana yakin antum tidak tahu apa itu air tuba, betul tidak? Atau anda saja yang tidak tahu? Air tuba itu. Baik. Jadi walaupun misalkan orang lain tersebut tidak membalas kebaikan kita, kita harus yakin bahwa kebaikan, pertolongan, bantuan yang kita berikan kepada orang lain tersebut itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat-ingat hadis ini terus-menerus supaya tidak mudah kecewa dengan orang lain, dengan makhluk. Orang yang mengharapkan dari makhluk pasti akan kecewa. Tapi kalau mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, dia justru tidak akan kecewa, bahkan dia akan mendapatkan yang lebih daripada yang dia lakukan tersebut. Balasannya lebih nikmat, lebih besar. Jadi ketika seseorang menolong atau membantu orang lain, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekedar dia menolong tersebut, maka itu sudah merupakan yakni modal dia, bekal dia. Pertolongan tersebut tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kesulitannya di akhirat akan dihilangkan oleh Allah, akan diangkat oleh Allah, dan dia diberikan taisir di dunia dan di akhirat, kemudahan, kelapangan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ini kalau dengan bahasa yang lain, maka kalau bahasa kita mungkin ya, jangan perhitungan ketika menolong orang lain. Walaupun orang lain tersebut ternyata ya tidak setimpal pertolongannya misalkan, atau balasannya, atau yakni sikapnya kepada kita. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup seorang muslim, maka Allah akan tutup dia di dunia dan di akhirat. Menutup di sini maksudnya adalah menutup aib dari orang tersebut. Maka di sini para ulama menjelaskan yang namanya menutup di sini ada 3 kemungkinan. Menutup sesuatu dari seorang muslim, menutup sesuatu dari orang lain yang itu adalah kebaikan. Perbuatan menutupnya ini adalah baik. Contohnya misalkan ini seorang muslim ini, misalkan kawan kita atau orang lain misalkan, dikenal sebagai orang baik. Tetapi qadarullah, yang namanya manusia pasti ada ketergelinciran, pasti ada aibnya, begitu ya. Nah, kemudian kita tahu ketergelinciran tersebut. Tetapi orang ini ya setelah itu kemudian bertaubat, setelah itu kemudian ya tidak mengulangi ketergelincirannya tersebut. Maka yang seperti ini menutup aib tersebut, ini harus menutup aib tersebut, ini adalah kebaikan.
Jadi masuk dalam hadis ini, barang siapa yang menutup dari seorang muslim, menutup aibnya maksudnya, Allah akan tutup dia, tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Tetapi ada jenis kedua dari menutup yang menutup dari orang lain, menutup aib orang lain, yang itu buruk. Perbuatan menutupnya ini buruk. Bagaimana kok bisa buruk? Karena misalkan kalau itu ditutup, maka itu akan memberikan madarat yang lebih besar. Contohnya misalkan orang ini adalah penipu. Kita tahu ini penipu. Setiap dia bermuamalah sama orang, pasti orang tersebut dia tipu. Ya, maka ketika kemudian kita mengetahui bahwa orang ini bermuamalah dengan kawan kita misalkan, kita bisa boleh untuk mengatakan kepada kawan kita, antum hati-hati, karena tidaklah orang ini bermuamalah pasti dia itu menipu. Jadi ini contohnya, kalau perbuatan tersebut ditutup malah memberikan madarat kepada orang lain. Nah, ini tentunya ini tidak sesuai dengan syariat. Justru perbuatan menolong orang tersebut juga, menolong orang yang suka nipu tadi, supaya dia tidak jadi menipu. Ini kan bentuk menolong dia juga, betul tidak? Jadi menolong, kita tolong kawan kita dan kita tolong orang tersebut. Kita tolong kawan kita supaya nggak jadi korban berikutnya. Kita tolong orang tersebut supaya dia tidak melakukan perbuatan penipuan berikutnya. Nah, tetapi ada jenis ketiga, yaitu perbuatan sudah azan. Ada perbuatan menutup yang itu jenis ketiga, yaitu kita tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Maka hukum asalnya adalah itu kita tutup. Kita ragu-ragu, ini harus ana sampaikan kepada orang lain atau tidak ini tentang ketergelinciran orang ini. Kita ragu-ragu apakah ini akan bermaslahat kalau kita sampaikan atau sebaiknya kita tutup saja. Kalau ragu-ragu maka hukum asalnya tutup. Kecuali nanti setelah ada kondisi di mana dinilai bahwa madaratnya besar kalau kita tutup aibnya, maka ya sudah kita sampaikan. Nah, termasuk dalam masalah ini ketika seseorang itu memiliki penyimpangan agama. Kalau ditutup misalkan, gimana kira-kira? Berbahaya, betul tidak? Madaratnya besar kepada kaum muslimin, kepada masyarakat. Makanya ketika ada seorang da'i yang memiliki penyimpangan, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bantah secara ilmiah. Nah, bantahan secara ilmiah ini juga bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah adalah kita bantah argumentasinya tanpa menyebutkan orangnya, tanpa menyebutkan namanya. Ada sebagian da'i berkata demikian, ini adalah kesalahan, bantahannya begini. Nah, begitu ya. Ya, ini yang paling rendah. Yang lebih tinggi lagi adalah, yang lebih tinggi dari itu adalah disebutkan siapa yang mengatakan tersebut. Nah, ini tentunya kalau ada kebutuhan untuk disebutkan namanya dengan jelas, dibantahan kepada fulan yang telah mengatakan ini adalah penyimpangan, ini bantahannya. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan tentunya ini melihat kepada maslahat madarat, melihat kepada kebutuhan. Apakah butuh untuk disebutkan namanya atau tidak? Kalau masyarakat kemudian tidak disebutkan namanya, masyarakat nggak paham siapa yang mengatakannya, ya maka harus disebutkan namanya. Taib. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam pertolongan hambanya. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya ya ketika hambanya tersebut menolong saudaranya. Maka sekali lagi al jaza min jinsil amal. Ya, balasan satu jenis dengan amalannya. Ini motivasi juga kepada kita untuk menolong orang lain, ya, walaupun misalkan balasannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, makanya kita nggak boleh mengharapkan dari makhluk. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ini, kalimat-kalimat dari Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita bacakan ini, inilah yang kita harapkan. Ya, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Sekali lagi, al jaza min jinsil amal. Balasan satu jenis dengan amalannya. Amalannya adalah menuntut jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Balasannya adalah dimudahkan dia untuk menempuh jalan
menuju surga. Ya, maka ini keutamaan dari menuntut ilmu agama, keutamaan dari menuntut ilmu syar'i itu adalah akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Semakin semangat orang tersebut dalam menuntut ilmu syar'i, semakin berusaha untuk istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i, maka akan semakin dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Ketika seseorang menuntut ilmu syar'i, tentunya menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, belajar, yang namanya belajar itu ada kesulitan pasti. Ada rasa bosan, ada rasa capek. Seperti kita misalkan, ya, dari rumah ke masjid, hujan-hujan, dingin-dingin misalkan, pulangnya lebih dingin lagi misalkan. Ini adalah ujiannya. Ya, asalkan kita, tentunya ketika badan kita sehat, maka ya itu harus kita ya diusahakan dalam rangka memohon balasan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan jalan ya bagi kita untuk menempuh, untuk menuju, untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seseorang itu amalannya itu dipenuhi, kehidupannya di dunia dipenuhi dengan amalan soleh, ya, di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i, maka nanti di akhirat akan dimudahkan. Di padang mahsyar dia dimudahkan. Di proses hisab dia dimudahkan, bahkan bisa jadi tidak perlu dihisab amalannya itu. Kemudian di sirat, di jembatan sirat dia akan dimudahkan. Di qantarah, daerah setelah sirat, dia akan dimudahkan. Kemudian dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi ini adalah balasan dari orang yang menuntut ilmu syar'i. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini di masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Membaca lafadznya atau membaca maknanya. Maksudnya membaca lafadz yakni membaca Al-Qur'an, atau maknanya maksudnya adalah menjelaskan isinya. Ya, yakni majelis ilmu, menjelaskan kandungan dari Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar Al-Qur'an tersebut di antara mereka. Kata para ulama, ini tidak hanya tentang majelis yang bertemakan Al-Qur'an, tapi juga ilmu syar'i secara umum. Majelis-majelis ilmu secara umum itu masuk semuanya dalam masalah ini. Karena kalau itu memang benar ilmu syar'i, maka ilmu syar'i tersebut dijelaskan dalam rangka untuk memahami kitabullah, memahami Al-Qur'an. Walaupun misalkan itu majelis hadis. Nah, majelis hadis digunakan untuk memahami Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Ya. Wa ghasyiyat humur rahmah. Rahmah dari Allah akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah akan menyebutkan mereka ya di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi, "Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Barang siapa yang menyebutku di hadapan sekelompok orang, maka aku akan menyebutkan dirinya di hadapan sekelompok makhluk yang itu lebih baik daripada sekelompok orang tadi, yakni penduduk langit, yakni malaikat. Allah akan sebutkan namanya, nama orang tersebut di hadapan para malaikat dalam rangka untuk memuliakan orang tersebut. Ya, jadi orang besar di kalangan penduduk langit. Walaupun ternyata di dunia tidak dipandang oleh orang, dipandang sebelah mata oleh orang. Bisa jadi karena status sosialnya misalkan, ya cuma ngajar agama misalkan begitu ya. Cuma ngajar Al-Qur'an. Disebut ada kata cuma di situ, subhanallah. Ya, karena kata orang, nah ini penilaian orang, status sosial tidak tinggi, tidak kaya, tidak ain dan seterusnya, tidak tersohor, tidak macam-macam. Cuma pengajar ilmu syar'i, subhanallah. Dia tidak dipandang di dunia, akan tapi dia adalah orang besar di langit karena namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasab.
Barang siapa yang amalannya itu ketinggalan, lambat, malas untuk beramal soleh, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya itu tidak akan mempercepatnya. Barang siapa yang amalannya itu memperlambat dia, nasabnya tidak akan mempercepat dia. Ini makna letterlock dari kalimat ini. Indah sekali. Barang siapa yang amalannya memperlambat dia, nasabnya tidak akan mempercepat dia. Jadi nggak ada gunanya antum Habib kalau amalannya lambat, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak hanya Habib saja yang masuk di sini. Nasab apapun yang dianggap nasab yang mulia, nasabnya mulia. Nah, nasab yang mulia itu sendiri ada kemuliaan di situ. Ada kemuliaan. Kalau memang ini keturunan Nabi Muhammad SAW, ada kemuliaan. Kalau ini keturunan Quraisy, misalkan, ada kemuliaan. Tetapi kemuliaan di sini tidak akan bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan amalan. Tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan amalan soleh. Makanya di antara ahli bait Nabi Muhammad SAW, kalau bisa disebut ahli bait, Abu Lahab, tapi kafir, betul tidak? Berguna. Yani kalau seandainya Muslim itu ahli bait Nabi Muhammad SAW, betul tidak? Seperti Al-Abbas, Abdullah bin Abbas, ini Bani Hashim sama Bani Al-Muttalib. Al-Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, ini ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib, coba kita lihat. Fatimah tentunya putri beliau, Aisyah istri beliau, ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ya, satu lagi Abu Lahab, tapi kafir. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi, waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya itu memperlambat dia, nasabnya tidak akan mempercepat dia. Jadi nasab itu tidak akan berguna kalau amalannya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, tidak ada tanya jawab setelah azan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.